juga mau menjadi istri yang berbakti, istri yang soleha, yang bisa mengurus semua kebutuhan suami. Ya, gue ngeliat sesuatu mencurigakan. Semuanya, tolong jangan makan makanan itu. Kamu belum makan makanan itu kan? Alhamdulillah ya, Lek. Sekarang anggota keluarga besar kita jadi nambah. Maksud Mas? Itu orang di kampung itu. Dulu kan kita nggak kenal. Sekarang udah seperti kayak saudara. Ya, itu semua kan juga berkat Mas Fahmi. Salah, itu karena Abi. Kalau Abi nggak menghukum saya nggak mungkin kenal sama mereka. Ya itulah hebatnya Mas Fahmi. Musibah bisa menjadi hikmah. Yang hebat itu Allah. Saya yakin semua sudah diatur oleh Allah. Semuanya tolong buang sekarang juga. Itu berbahaya. Siapa kamu? Kami sama sekali nggak kenal sama kamu. Kenapa kamu tiba-tiba datang dan melarang kami makan ini? Makanan ini... Maaf ya, kamu itu siapa dan makanan ini kenapa? Mbak, itu orang yang udah nolongin saya. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mas yang pernah menolong Ranun? Iya. Siapa aja yang udah makan makanan ini? Tolong jawab, siapa aja yang udah makan makanan ini? Astaga. Sekarang juga tolong buang makanannya. Tolong semua buang makanannya. Ini orang kenapa sih? Makan itu. Makan itu semuanya udah dikasih racun. Kalau bicara jangan sembarangan ya, main fitnah aja. Mana mungkin saya meracuni makanan saya sendiri? Anak muda, kalau bicara jangan sembarangan ya. Tuduhan kamu itu sudah keterlaluan dan menyinggung perasaan orang. Maaf Pak, Bu. Saya bukannya fitnah, tapi ini adalah sebuah kebenaran yang harus saya sampaikan. Ini semua demi kebaikan kalian semua. Astagfirullahaladzim. Loh, itu kan Arfan. Mas kenal dia, Mas? Oh iya, kenal. Dia itu yang nyelamatin saya kemarin. Lah dia nolong Ranun, Mas. Yuk. Saya lihat dan mata kepala saya sendiri. Tadi ada seseorang masuk dalam masjid dan dia ngasih racun ke semua makanan yang ada di sini. Apa? Astagfirullahaladzim. Mas, Mas, gimana ini Mas? Orang-orang udah terlanjur makan. Iya. Tapi siapa pelakunya? Sama dengan orang yang dorong Mas kemarin malam, Mas. sekarang mana orang nih, Van? Tolong kamu ya Allah. Coba ditahan ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa jadi begini? Jahat sekali orang itu.
Coba ambilkan saya air kelapa dan juga susu. Cepat, sekarang juga. Iya, iya. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke rumah sakit? Semuanya, Mas. Mobil saya nggak akan cukup, Mas. Kalau dokter yang datang ke sini bagaimana? Saya akan usahakan, Mas. Saya akan usahakan sampai dapat, Mas. Ya. Coba ditahan ya. Tahan sebentar lagi. Dokter nanti akan datang ke sini. Abi, kenapa niat baik kita malah jadi petaka seperti ini? Ini di luar kuasa kita, Umi. Tapi yang penting niat kita baik. Allah pasti bersama kita dan menyelamatkan kita semua. Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Aduh, mana nabrak orang lagi, gue belum ketemu keluarga. Aduh, sial banget gue nih hari ini. Bon, gimana dia? Pingsan. Gua udah coba tanya ke dia apa maksud dari semua ini. Tapi malah pingsan gini. Bon, mendingan sekarang juga lo bawa dia ke depan si Fahmi. Bikin dia sadar supaya dia bisa sidang sama warga. Ya udah, sekarang gue hubungin dokter dulu ya. Halo? Halo, ini benar nomornya Andi kan? Saya nggak tahu pemilik HP ini. Tapi dia habis ketabrak truk. Kecelakaan. Ketabrak truk? Kok bisa? Saya nggak tahu. Tapi Mbak ini siapa ya? Sekongkolannya ya? Soalnya dia tadi beri racun di makanan. Bagus. Berarti semua rencana saya sudah berjalan dengan lancar. Halo? Halo? Mbak? Yaudah, yuk. Assalamualaikum, ada susu kotak? Kagak ada, Neng. Jualannya yang kayak gini. Oh, nggak ada susu yang udah jadi? Di sini mah jarang, Neng. Susu kotak kayak gitu mahal. Kagak ada yang mau beli. Ya udahlah Mbak, nggak apa-apa. Daripada nggak ada. Ya deh, saya minta 5 dus ya, Bu. Kagak ada, Neng. Sisa 2. Ya udah nggak apa-apa, yang ada aja deh. Ya, bentar ya. Tok, cuma dapat segini nih, Tok. Udah nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali. Ayo buruan. Ayolah. Ayo cepet-cepet lah. Aduh Mas, ini susunya. Tapi cuma sedikit, saya takut kurang.
Sudah, kita jangan panik. Kita harus percaya dan yakin bahwa Allah akan menolong kita. Sekarang kita cepat campurkan, lalu segera diberikan ke mereka. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami agar dalam jumlah yang sedikit ini bisa mencukupi untuk semuanya. Kumohon ridho-Mu ya Allah, kumohon kemurahan-Mu, kumohon mujizat-Mu. Hamba percaya Engkau tidak pernah mengabaikan umat-Mu ini ya Allah. Siapa dulu mas yang boleh minum ini? Kita dahulukan anak-anak dulu, ya. Iya mas. Ya Allah, gimana kalau sampai susunya kurang? Ya Mas, gimana kalau sampai kurang Mas? Kita harus yakin bahwa Allah akan membantu hambanya yang mau berusaha dan berdoa sungguh-sungguh. Sudah kebagian semua? Halo, Dokter Adi. Dok, bisa tolong kita sekarang? Apa? Oh, dokter sedang mudik. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Ya Allah, tolong selamatkan mereka ya Allah. Mereka itu cuma orang kecil. Siap, macet lagi. Aduh, ini kan lebaran, orang nggak pada pulang apa? Umi, Abi gimana ini? Astagfirullah. Bila sama Nisa kemana ya? Bilal, Nisa, Masya Allah, Halimah ngurusin orang tapi anaknya sendiri. Bilal, Nisa, Bilal. Bilal sama Nisa di mana mereka? Bilal, Nisa. Iya, ya Allah, Bilal, Nisa mana? Bilal, Nisa. Aduh, ada apaan sih di jalanan? Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Siang, Mbak. Mbak, bisa tolong segera kirim bantuan ke Kampung Duku, Mbak. Di sana tuh ada keracunan massal, Mbak. Saya mohon, Mbak, kirim segera bantuan ke sana ya, Mbak. Maaf, Pak. Tapi dokter jaga saat ini hanya ada satu. Beliau juga sedang menangani pasien lain. Maaf ya, Pak. Iya, tapi Mbak. Bilal, Nisa. Halimah, apakah tadi Bilal dan Nisa sempat makan juga? Aduh, Mas. Saya juga nggak tahu, Mas. Bilal, Nisa.
Bilal, Bilal bangun Bilal. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Minggir, Bu, minggir. Astagfirullah. Andi. Kenapa dia? Orang ini adalah orang yang membubuhkan racun ke dalam makanan di sini. Dan orang ini pula yang mendorong Mas Fahmi tadi malam. Astagfirullahaladzim, Mas Andi. Kenapa melakukan itu, Mas Andi? Astagfirullah. Astagfirullah. Terus, dia kenapa Mas sampai kayak gini? Saya dan teman saya Arfan memergoki dia tadi di sini. Lalu kami mengejar dia. Akhirnya dia kabur di jalan. Dan dia ketabrak truk, lalu pingsan seperti ini. Hajar aja dia, Mas. Nih orang udah keterlaluan. Pertama dia mau nyelakain Mas Fahmi. Sekarang kita semua juga mau celakain. Udah, hajar aja, hajar. Iya Mas, buang aja ke sungai Mas. Biarin aja, nggak usah Iya, ditolong. biarin aja. Biarin aja, biar mati sekalian dah. Biarin. Udah ngeracunin kita. Tenang dulu, tenang. Sabar. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Saya yakin Mas Andi tidak sendirian melakukan ini. Nanti ketika dia siuman, kita akan tanyakan itu ke dia. Tapi dia udah mau membunuh kita semua, Mas. Buat apa dimaafkan? Sabar, Mas, sabar. Kalau kita bunuh dia pun, kita akan dapat apa? Kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aduh, gawat. Kalau sampai si Andi itu benar-benar pingsan dan dia dibawa ke depan Mas Fahmi dan ke depan warga kampung itu, ini bahaya. Aduh, dia pasti akan berkoar yang macam-macam tentang saya. Dan kalau sampai dia dipaksa untuk ngomong, dia pasti akan bilang kalau selama ini saya yang udah nyuruh dia. Aduh, gimana nih? Nisa, Bilal. Nisa. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh, perut saya. Astagfirullahaladzim. Mbak Halimah kenapa? Mbak, tadi Mbak nggak sempat makan makanan itu kan? Bukan itu. Aduh, perut saya kejang. Mungkin karena kecapean atau stres. Ya udah, lebih baik sekarang Mbak Halimah biar di sini aja. Nanti biar saya yang cari Nisa sama Bilal ya. Ya Allah, tenang anakku. Ya Allah, Maha Suci Allah, lindungilah anak-anakku ya Allah. Aduh, Nisa, Bilal, ya Allah, Bilal. Bilal bangun, Bilal. Bilal, Nisa. Ya Allah. Bilal, Nisa. Mbak Halimah. Astagfirullahaladzim. Ranun? Mas bisa minta tolong untuk membuat Mas Andi siuman. Karena kita harus menyerahkan Mas Andi ke polisi. Iya, Mas. Mas Fahmi, tolong Mas. Astagfirullahaladzim. Nisa, Bilal. Nisa, Bilal bangun. Ya Allah. Ya Allah.
Nisa, Bilal bangun. Nisa, Bilal, astagfirullahaladzim. Nisa. Masya Allah. Bilal, ya Allah, Bilal, astagfirullahaladzim, Bilal, bangun Bilal. Alhamdulillah, kamu nggak makan makanan itu kan, Nak? Ya Allah. Astagfirullah, Bis. Halimah, sepertinya mereka udah makan nasi itu tadi. Muhammad, perut kita sakit, Bu. Sekarang kalian cepat minum susunya ya. Habis itu banyak minum air putih. Ya, sabar ya. Pelan-pelan. Bangun. Ya, pelan-pelan. Astagfirullah. Nisa, sini Nisa. Diminum susunya, Nak. Lagi sedikit lagi. Ya, sayang. Ya, pintar. Ya, sayang. Abi tahu pasti sakit. Tapi tahan ya. Dokter sebentar lagi datang. Ya. Kuat ya. Astagfirullahaladzim. Yang nyuruh Andi. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Ini dokternya mana sih kok lama banget? Mas, dokternya tolong dong. Ya Allah, ujianmu ini sungguh luar biasa. Semoga setelah ini Engkau melimpahkan berkah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, mudah-mudahan pertolongan-Mu cepat datang ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Kalau nggak karena Mas Fahmi nih, wah, mampusin nih orang. Sabar, War. Sabar. Kita emang harus belajar kesabaran dari Mas Fahmi. Karena ilmu ikhlas dan sabar kita belum setinggi dia. Mas Boni, maaf. Arfan kenapa lama ya? Apa bisa ditelepon jadi kita tahu posisinya di mana? Sebentar, Mas. Saya hubungi dia dulu. Iya, Bon. Halo, Van. Lo belum dapat juga dokternya? Bon, ini gue baru aja jalan, Bon. Tadi itu macet parah. Lo yang sabar ya, Bon. Bentar lagi gue sampai kok. Ayo dong. Belum juga katanya. Kena macet parah dia katanya, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sampai lebih banyak korban lagi ya Allah. Astagfirullah. Kenapa ya Allah? Engkau berikan cobaan kepada kami seperti ini. Padahal kami sudah rajin beribadah kepadamu ya Allah. Kenapa Allah? Sabar, Mas. Mungkin Allah sedang menguji kita. Tapi jangan sampai kita jauh dari Allah. Justru kita harus lebih dekat kepada Allah. Ah, ini emang semua gara-gara lo nih. Tahu gitu lo gue mampusin lo. Gue bunuh lo nih. Mas, sudah. Nggak ada gunanya, Mas. Kita tunggu aja sampai di Siuman. Nanti kita tanya dia. Sabar. Aduh, si Andi itu kenapa nggak sekalian mati aja sih tadi? Lagian,
Sasaran utama itu Mas Fahmi, Halimah, sama Ranun. Tapi kenapa mereka itu malah kayaknya sehat-sehat aja kayak gini? Andi! Bilang sama kami, Andi. Lu ngelakuin ini semua, kenapa, Andi? Kenapa, Andi? Cerita, Andi! Lo lihat nih. Lo lihat nih semuanya nih. Gara-gara lo semua warga kita keracunan nih. Mas Andi, bilang sama saya, siapa yang nyuruh Mas? Siapa dalang dibalik ini semua? Awas kalau kamu sampai cerita dan ngomong yang enggak nih. Mas Fahmi, Andi minta maaf. Yang nyuruh Andi. Bilang nih siapa nih? Mas Andi, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal? Andi meninggal? Memang keberuntungan itu akan selalu berpihak sama kamu, Rubia. Dan kamu, Halimah, kamu selama ini udah salah besar. Kalau kamu itu selalu bilang kalau kebaikan itu yang akan selalu menang. Tapi lihat kenyataannya apa. Sekarang kita mandikan jenazahnya. Setelah itu nanti kita sholatkan di sini. Enggak, Mas. Orang kayak gini ngapain disolatin? Saya nggak mau. Bagaimanapun itu, Mas Andi adalah seorang Muslim dan kita sebagai sesama Muslim wajib untuk menyolatkannya. Tapi dia udah mau mencelakai kita semua, Mas. Dia nggak layak kita perlakukan seperti itu, Mas. Dia pantas mati. Dengarkan saya. Mas Andi itu sudah minta maaf tadi. Jadi wajib untuk kita maafkan. Ya, kita doakan bersama. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ayo, kita angkat ya. Mas. Uang sebanyak itu? Saya yakin ini pasti ada dalangnya. Saya curiga perempuan yang menghubungi dia tadi adalah dalang dari semua ini. Perempuan? Siapa? Saya masih belum bisa mengerti kenapa dia pengen mencelakakan kita. Saya akan cek nomor ini. Nggak apa-apa deh. Kalau emang sekarang keluarga Hasan itu udah terbebas dari keracunan makanan. Ya paling enggak semua warga kampung itu udah nggak ada lagi yang percaya sama keluarga Hasan. Lagian siapa suruh ngasih makanan kok diracunin? Andi, kasian banget ya kamu. Nasib kamu itu benar-benar tragis. Saya doain semoga kamu itu tenang ya di sisi Allah.
Halo? Halo? Saya tahu, pasti Anda bisa mendengarkan saya. Dan saya tahu, pasti Anda yang menyuruh Mas Andi. Iya kan? Apakah Anda tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah Anda tahu berapa orang yang sudah menderita akibat perbuatan Anda? Anda tahu itu? Sadarlah, cepat sadar sebelum Allah yang menyadarkan Anda. Halo? Rasain. Kemana ya sekarang? Kalau saya sekarang itu masih ada di daerah sini, pasti mereka akan curiga sama saya. Apalagi kan kemarin itu, pasti si Halimah sialan itu akan ngoceh yang macam-macam tentang saya. Saya harus pergi dari sini. Saya tidak akan pernah bisa mengampuni dia. Dia sudah mempermainkan nyawa banyak orang. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Ayo kita mandikan jenazahnya, kemudian kita sholatkan. Saya minta kita bisa mengikhlaskan semua kesalahan yang Mas Andi lakukan kepada kita selama ini. Kenapa sih, Ndi? Lu milih jalan kayak gini. Padahal lu tuh udah bener, lu udah mau insaf. Karena kedatangan Mas Fahmi di kampung kita. Tapi di akhir hidup lu malah milih cara kayak gini untuk mati. Lu mati dengan cara tidak layak, Ndi. Kenapa, Ndi? Sudah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa. Kalian yang sabar ya. Sebentar lagi dokter kesini. Kamu benar, Halimah. Untuk sedikit menghilangkan rasa sakit mereka, kita bagikan saja bingkisan-bingkisan ini. Rasa sakit itu harus dilawan, ya. Kita harus berdoa terus agar Allah memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Ya, sebentar lagi dokter akan datang. Ayo, kita berdoa terus ya. Ayo. Sabar ya sayang ya. Anak laki-laki mesti kuat ya. Astagfirullahaladzim, dokternya mana sih? Kok belum datang juga? Sus, di sini ada dokter jaga nggak, Sus? Di kampung sana ada keracunan massal, Sus. Saya harus bawa satu dokter dari sini. Maaf, Mas. Karena hari ini Lebaran, jadi cuma ada satu dokter yang jaga di sini. Itu pun... Saya nggak peduli, Sus. Saya harus bawa dia sekarang juga. Ini menyangkut nyawa puluhan orang, Sus. Tapi, Mas... Di mana dia? Saya harus ketemu dia sekarang juga. Mas, tapi dokter di sini cuma satu. Dan itu nggak bisa keluar. Ya, suster, telepon dokter yang lain dong. Sus, ini tuh penting. Tapi semua dokter di sini sedang izin cuti Lebaran dan keluar kota. Terus saya harus minta tolong sama siapa lagi, Sus? Dok, saya butuh pertolongan dokter, Dok. Saya mohon, Dok. Ada puluhan orang keracunan di kampung sebelah, Dok. Kalau dokter nggak cepat-cepat ke sana, mereka semua bisa mati, Dok. Ada berapa orang? Kenapa nggak bawa ke sini saja? Jumlahnya terlalu banyak, Dok. Nggak bisa mereka semua dibawa ke sini. Kalau begitu, saya tidak bisa menangani ini sendirian. Coba saya hubungi teman saya yang lain. Ya, terima kasih ya, Dok. Terima kasih banyak. Nak, sayang, gimana? Udah agak mendingan? Nak, udah agak mendingan, sayang? Gimana, Bu? Alhamdulillah, Pak. Udah agak mendingan. Itulah keajaiban sebuah doa. Allah pasti mendengar doa dari orang yang terzolimi.
Umi, Abi, maafkan saya. Maaf. Untuk apa, Fahmi? Kamu nggak salah apa-apa. Karena ini kan ide saya dan saya sama sekali tidak menyangka Idul Fitri akan jadi seperti ini, Abi. Maafkan saya. Fahmi, nggak ada yang salah sama niat baik kamu. Yang salah itu adalah orang yang sudah menjolimi kita. Kita nggak boleh menyalahkan yang lain-lain. Mas, semua yang terjadi ini di luar kuasa kita. Dan kita nggak boleh nyesal. Iya, Mas. Sebagian teman saya bisa untuk datang. Alhamdulillah. Sebentar ya. Iya. Iya, Pak. Arfan, kamu tuh di mana aja sih? Kemana aja silaturahminya? Kok lama amat? Ceritanya panjang, Pak. Nggak bisa, Pan. Pokoknya kamu harus pulang sekarang juga. Sekarang? Pak, sekarang tuh aku ada urusan penting, Pak. Urusan penting. Urusan penting apa? Apa papamu nggak lebih penting? Hah? Bukan begitu, Pak. Papa juga penting, tapi ini menyangkut nyawa puluhan orang, Pak. Apa? Menyangkut nyawa banyak orang? Tunggu. Maksud kamu apa? Kamu kenapa, Van? Kamu kenapa? Ceritanya panjang, Pak. Nanti malam aja aku jelasin ya, Pak. Halo, Van? Aduh, ini anak sudah dewasa masih seenaknya saja. Susah diatur. Tapi mudah-mudahan saja setelah menikah dia bisa berubah. Bisa lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ya, mudah-mudahan saja dia mau menerima saya jodohkan dengan perempuan itu. Arfan. Astagfirullah. Mas, menurut Mas, orang yang menjahati kita itu disuruh siapa? Saya nggak tahu, Halimah. Tapi saya nggak mengerti salah saya itu apa. Sampai dia itu dendam sama saya dan apalagi sampai mencelakakan orang lain. Kalau saya sih kepikirannya Rubiah, Mas. Rubiah? Iya, Mas. Tadi malam habis Mas kecelakaan, saya lihat Rubiah, Mas. Dia ada di pasar malam itu. Kok kamu nggak bilang? Ya, saya nggak mau sembarang nuduh, Mas. Saya kan nggak punya bukti. Saya nggak mau jadi fitnah. Tapi saya yakin, Mas, pasti Rubiah. Kalau memang benar Rubiah dalangnya, saya tidak akan pernah bisa mengampuni dia. Dia sudah mempermainkan nyawa banyak orang. Dok, anak saya nggak apa-apa kan, Dok? Halimah, kamu harus tenang, jangan panik, Halimah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mila bangun, Mila. Papi sayang sama Mila. Ibu juga sayang sama Mila. Semua sayang sama Mila. Nisa juga. Bangun ya. Sayang. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Mungkin tadi dia sudah menelan terlalu banyak. Dokter. Bilal masih bernafas kan? Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Dokter, dia masih bernafas kan? Ya, dia masih bernapas. Tapi sekarang kita harus bawa dia ke rumah sakit. Karena racunnya sudah masuk ke dalam darahnya. Dan kita tidak punya peralatan untuk menguras darah kotornya dan harus menggantinya dengan darah yang baru.
Jadi Mbak ini yang telepon saya? Berarti Mbak ini saudara Ranun? Ranun itu istri saya, Mas. Ayo Ranun, kamu pasti bisa. Alhamdulillah ya Allah, subhanallah. Maaf Pak, tanah ini tidak dijual. Apa sih yang nggak bisa dibeli dengan uang?